beberapa mufassir Quran di kalangan sahabat para nabi dan tabi'in yang mengatakan yang dimaksud dalam surah Ar-Ra'd ayat 41 ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ulama-ulama dari daerah ke daerah dan seterusnya, itu menunjukkan kehancuran bumi karena wafatnya para ulama. Jadi tanda hancurnya bumi itu karena wafatnya ulama, diwafatkannya ulama, saudara. Tidak ada lagi corong-corong keagamaan, tidak ada lagi cahaya-cahaya ilmu yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Nah, itu ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 41. Nah, ditafsirkan oleh para mufassir Quran pada masa Nabi dan juga pada masa tabi'in. Wa qala ta'ala awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apa maksudnya? Awalam yarau anna na'til arda. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka perhatikan, kata Allah, bahwa sesungguhnya kami mendatangi bumi itu. Kami datangi bumi itu, nankusuha, ya, nankusuha, dan kami menguranginya. Maksudnya mengurangi apa? Lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit. Maksudnya di situ ilmu-ilmu ulama dikurangi nama Allah dengan diwafatkannya ulama-ulama kita. Min atrofia, sedikit demi sedikit dari tepi yang satu ke tepi yang lainnya. Itu diambil satu-satu, ya. Diambil sipulan. Itu bertanda hancurnya bumi, saudara. Kita sedih dengan wafatnya ulama, kesedihan kita dibuktikan karena kita harus rajin mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wafatnya ulama itu bertanda akan datangnya hari kiamat, ya. Bertanda akan rusaknya bumi, ya, bertanda akan rusaknya bumi atau dekat akan kiamat. Min asratis saati ayurfa'al ilm. Ayurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Apa maksudnya? Sebagian, ya, tanda-tanda datangnya kiamat itu bahwasanya Allah mengangkat atau menyabut ilmunya para ulama, mewafatkan para ulama. Wa yathbutal jahl, dan teguhnya kebodohan. Nah, jadi ulama dicabut ilmunya oleh Allah dengan mewafatkan, maka timbul kebodohan. Jadi orang-orang bodoh yang pada bicara, orang-orang yang gak berilmu yang pada bicara, gitu ya. Ya, orang yang berilmu pada bicara. Makanya ini perlu menjadi renungan berpikir kita, saudara. Jangan sampai apa yang kita pelajari oleh guru-guru kita ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Makanya selagi masih ada ulama-ulama yang mau mengajarkan ilmu-ilmu Allah kepada kita, maka manfaatkannya, manfaatkan ilmu-ilmu ulama itu. Jangan disia-siakan, saudara. Ya. Nah, kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah, ya, kalau ilmu sudah diangkat oleh Allah, kebodohan merajalela, dan disitulah kehancuran bermula. Tuh. Ilmu diangkat, kebodohan merajalela, maka kehancuran bermula. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Yataqarrabuz zamanu wa yuqbadul ilmu wa tadharul fitan wa yulqas suhhu wa yakthurul haraj. Rawahul Muslim. Yataqarrabuz zaman. Yataqarrabuz zaman. Zaman itu saling berdekatan. Jadi zaman itu saling berdekatan, kata Nabi. Wa yuqbadul ilmu. Ilmu akan dihilangkan. Zaman berdekatan, ilmu dihilangkan. Wa tadharul fitan, dan berbagai macam fitnah bermunculan. Kalau ulama sudah diwafatkan, ilmu dicabut dengan wafatnya ulama, maka fitnah-fitnah akan bermunculan, saudara. Wa yulqas suhhu. Yulqas suhhu itu artinya kebahilan yang dilemparkan ke dalam hati setiap manusia. Jadi bahil ditaruh di hati. Kikir, pelit, dan seterusnya selalu ada dalam kehidupan manusia. Karena tanpa ada lagi corong-corong agama yang menasihati mereka. Wa yaksurul harj. Wa yaksurul harju. Pembunuhan semakin
nampak atau semakin banyak. Jadi pembunuhan di sana-sini semakin banyak. Kalau sudah seperti itu, hancur, saudara. Maka akan tinggal tunggu saatnya datang kiamat kubra. Kita nggak pernah tahu, maka kita tetap berlindung. Kalau bahasa yakin harus yakin, karena kiamat itu pasti terjadi. Gitu. Kiamat terjadi, pasti itu. Karena kiamat itu kan ada dua, saudara. Ada dua. Kalau bahasa kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu udah banyak tanda-tandanya, betul? Tandanya udah banyak. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Anak banyak yang durhaka kepada orang tua. Udah banyak itu. Itu tanda-tanda daripada kiamat sugro. Kalau kiamat kubro nanti, turunnya Imam Mahdi. Ya, ada Dajjal dan seterusnya. Lalu kemudian bergoncang seluruh alam semesta ini. Itu kalau kiamat kubro. Nah, kalau macamnya kiamat itu ada dua memang. Ada dua macam kiamat. Kiamat pertama adalah ketika orang itu sakratul maut dan diwafatkan oleh Allah, dia sudah mengalami kiamat pertama. Kiamat pertama dikala sakratul maut, kata ulama. Nanti kiamat kedua dia akan rasakan pada saat nanti kiamat kubro. Jadi kalau orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, dia sudah merasakan kiamat pertama itu. Karena kematian dia. Ya, nanti kiamat kedua nunggu sampai ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil, peniup sangkakala. Malaikat aja nggak paham. Malaikat siapa? Israfil, peniup sangkakala, trompet dia. Ditiup dia, nanti baru berguncang semua. Ya, itu nanti. Jadi kalau kita ini belum merasakan dua kiamat itu. Belum, kiamat pertama belum, kiamat kedua juga belum. Kalau yang meninggal sudah, tinggal nunggu satu lagi. Jadi antum ada yang mau merasakan kiamat pertama? Silakan mati. Nah, itu akan kiamat pertama itu. Ya, kiamat pertama. Nah, karena itu saudara yang dirahmati Allah, ini penting buat kita. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika ulama-ulama kita itu sudah banyak diambil oleh Allah? Sikap kita bagaimana? Sikap yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Seharusnya kita bersikap memaknai wafatnya para ulama-ulama kita. Kita semakin semangat di dalam mengambil ilmu-ilmu ulama yang tersisa. Artinya yang masih ada, yang masih dihidupkan sebagian ulama-ulama oleh Allah, maka ambil dengan semangat juang kalian untuk meraup ilmu-ilmu mereka, kata Rasulullah. Hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, khudhul ilma qabla an yadhhaba. Qalu wa kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah? Qala inna dhahabal ilmi ay yadhhaba hamalatuh. Nah, itu hadis. Nabi pesannya apa? Khudhu al-ilma. Ambillah olehmu akan ilmu. Qabla ay yadhhaba. Sebelum ilmu itu pergi. Sebelum ilmu itu pergi. Jadi kalau masih ada ulama-ulama yang tersisa, yang belum diwafatkan oleh Allah, cari ilmunya oleh kalian. Gali ilmunya. Di mana saja, kapan saja kau ada kesempatan waktu, ikut duduk bersama mereka. Cari ilmunya. Yang ilmu fikihnya ambil. Ilmu tauhidnya ambil. Ilmu hadisnya ambil. Lalu sahabat bertanya, kok ilmu bisa pergi? Qalu, para sahabat nanya sama Rasulullah, wa kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah? Bagaimana ilmu itu bisa berlari? Bagaimana ilmu itu bisa pergi ya Rasulullah? Qala, Rasul jawab, inna dhahabal ilmi ay yadhhaba hamalatuh. Sesungguhnya perginya ilmu itu karena wafatnya para ulama yang membawa ilmu-ilmu Allah. Tuh, jadi ulama yang membawa ilmu Allah telah wafat, itu bertanda ilmu itu sudah pergi, saudara. Masya Allah, tidak lagi kita bisa bertanya sesuai dengan apa yang kita inginkan dari ulama fulan, begitu. Udah pergi itu. Kalau kita pengen bertanya fikih, dia seorang ulama fikih, sudah diambil oleh Allah. Kalau ingin bicara bertanya tentang ulama ilmu tauhid, seorang ulama tauhidnya udah diambil sama Allah. Kalau kita mau bicara atau bertanya tentang ilmu akidah, ilmu hadis,
Maka ulama-ulama yang mumpuni di bidang ilmu hadis sudah diambil oleh Allah. Nggak ada lagi kita bisa bertanya. Maka mumpung masih ada ulama-ulama yang sekarang bergerak untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah, cari ilmunya, dekati mereka, cintai mereka, hormati mereka, ta'zimkan mereka. Jangan kau sia-siakan para ulama-ulama yang tersisa ini. Nanti kalau dia sudah tidak ada lagi, bingung, saudara. Makanya paku bumi itu, ulama disebut paku bumi, saudara, yang akan mengokohkan bumi itu. Jadi kalau paku buminya sudah dicabut oleh Allah satu-satu, hilang, rapuh bumi ini. Ya, maka itulah pentingnya ilmunya para ulama. Saudara yang dirahmati Allah, kita doakan ulama-ulama kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Yakinlah ilmunya akan bermanfaat. Ilmunya akan berguna untuk kita yang sudah mendengarkan, sudah menggali ilmu-ilmu mereka. Dan insya Allah, ya, Allah akan gantikan ulama-ulama berikutnya, ya, generasi-generasi berikutnya yang tentunya semangat dan melahirkan ilmu-ilmu Allah berikutnya. Insya Allah.